Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat datang Sobat Sehat sekalian, kembali lagi di acara ID Jatim Channel. Pada kesempatan kali ini, kita bertemu dengan narasumber yang sangat spektakuler sekali untuk membahas topik yang sangat menarik, yang pastinya nanti akan dialami oleh seluruh wanita. Mungkin kita akan perkenalkan terlebih dahulu narasumber. Berikut ini adalah Dr. Sutrisno, spesialis obstetri dan ginekologi, konsultan fertilitas, endokrinologi, dan reproduksi. Beliau ini merupakan ketua dari ID Wilayah Jawa Timur sekaligus presiden dari Menopause Indonesia. Ya, Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya hari ini dokter? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, Fian. Alhamdulillah. Sehat selalu. Amin. Iya. Ya. Perkenalkan, saya juga Dr. Alfian Nurfaizi akan membawakan sesi podcast pada hari ini. Pada hari ini kita akan membahas topik yang pastinya akan dialami oleh seluruh perempuan, utamanya ketika mengalami proses penuaan, ketika usia bertambah, seluruh wanita pasti akan mengalaminya, yakni seputar menopause, bersama dengan Dr. Tris yang pakar di bidang tersebut. Mungkin pertama terlebih dahulu dokter, kira-kira apa sih dok yang dimaksud dengan menopause itu? Ya. Mungkin bisa dijelaskan dokter. Jadi pertama, terima kasih. Yang kedua memang 18 Oktober adalah Hari Menopause Dunia. Jadi selamat Hari Menopause. Dan tentu ibu-ibu yang sudah pada usia ini ya harus tetap semangat untuk mengisi hidupnya di fase-fase menopause. Jadi menopause itu adalah berhentinya haid. Ya, berhentinya haid. Dan itu adalah suatu periode transisi di mana dari usia dengan reproduktif era menuju berhentinya fungsi reproduksi. Di masa transisi itulah haidnya mulai tidak teratur sampai berhenti haid sama sekali, dan 1 tahun kemudian dia akan memasuki masa postmenopause. Jadi berhentinya haid secara permanen itulah yang secara umum disebut menopause. Ya. Okay. Nah, jadi menopause ini adalah proses ketika seorang perempuan berhenti haid ya dokter, dan proses alami atau proses fisiologis yang terjadi. Atau juga karena buatan juga bisa. Karena buatan juga? Ya, seperti karena kemoterapi, atau karena operasi-operasi tertentu, atau juga proses penyakit. Ada proses penyakit yang membuat fungsi ovarium itu berhenti berfungsi normal sehingga dia menjadi menopause, atau bahkan kalau usianya kurang dari 40 disebut menopause precox, jadi menopause lebih dulu gitu ya. Ya. Nah, itu tadi kan beberapa penyebab menopause yang di luar fisiologis. Betul. Nah, kalau secara alami atau secara fisiologis, menopause ini disebabkan oleh apa sih dok? Kenapa bisa sampai terjadi menopause? Ya. Jadi perempuan itu mempunyai sel telur. Jadi sel telur itu banyak. Jadi seorang perempuan ketika masih bayi di perut ibunya, itu ketika umur 20 minggu bayi itu ya, perempuan itu mempunyai sekitar 6-7 juta sel telur. Ketika bayi perempuan lahir pertama kali di dunia, itu sel telurnya tinggal 2 juta. Ketika dia mens pertama kali, menarche, itu sekitar 400.000. Dan dari 400.000 itu yang bisa menjadi sel telur yang bagus itu sekitar 300. Nah, kemudian sel telur itu mengalami perkembangan, kalau ilmu mengatakan recruitment, kemudian ada fase tertentu hampir habis. Kalau sel telurnya tinggal ribuan, 1000 atau kurang, itulah menuju menopause. Karena sudah tidak mampu lagi mengeluarkan atau memproduksi hormon untuk reproduksi, terutama estrogen. Maka menopause itu terjadi karena habisnya sel telur, fungsi sel telur dengan fisiologi normal. Ya, itu basicnya. Maka kalau sel telurnya habis, ya fungsi hormon reproduksinya jadi turun, dan itulah yang membuat seorang perempuan itu siklus haidnya dan fisiologi tubuhnya berubah. Ya. Dan semua secara kasat mata bisa diukur dengan penurunan hormon estrogen. Jadi perempuan itu bisa diukur hormon estrogennya. Begitu estrogennya sangat rendah, ditandai dengan
FSH yang tinggi di atas 40, maka fase menopause atau gagal ovarium. Nah, gitu ya. Oke. Berarti ditandai oleh penurunan dari hormon estrogen, dokter, Betul. awal dari gejala menopause. Iya. Ketika terjadi proses tersebut, dokter, apakah ada gejala atau tanda-tanda yang dialami oleh seorang perempuan selain dari bisa dicek tadi lewat hormonnya tadi? Iya. Jadi secara gampang, Vian, gejala menopause itu ada 2 tahap. Gejala yang terjadi secara jangka pendek dan jangka panjang. Nah, kalau jangka pendek apa? Jangka pendek kacaunya haid atau berhentinya haid, gitu kan. Jadi mungkin haidnya panjang, lama tidak haid, berbulan-bulan tidak haid. Atau berhenti haid sama sekali atau tidak haid, amenorrhea. Ya. Itu yang gejala pertama akan muncul. Kemudian akan disertai dengan keluhan-keluhan. Keluhan yang paling sering itu tiba-tiba timbul panas di seluruh tubuh. Ya, jadi panas yang nggak tahu sebabnya ya. Jadi seluruh tubuhnya tiba panas. Kemudian hilang, hot flash, ya kan? Jadi hot flash itu nggak ada sebabnya, panas, semburan panas. Karena disertai dengan kemerahan gitu ya. Nah, sehingga di situ banyak ibu-ibu yang heran. Kenapa sih kok ada rasa panas di tubuh saya dengan penyebab yang tidak jelas? Ya kan? Nah, itu. Kemudian yang ketiga, memang fungsi reproduksi, organ reproduksinya mulai turun. Ya kan? Kulitnya kering, vaginanya kering, nyeri saat berhubungan, gatal-gatal, ya kan? Dan nanti akan disertai mungkin sukar menahan kencing, cemas yang tidak jelas, sukar tidur, nyeri-nyeri pada tubuh, ya, gitu. Nah, itu yang jangka pendek dan itu sering membuat para ibu-ibu gelisah. Nah, yang jangka panjang itu ada 3. Jadi setelah terjadi penurunan hormon dalam tempo yang panjang, ada 3 penyulit jangka panjang yang sering terjadi atau dialami para ibu-ibu masa menopause. Yang pertama adalah penyakit kardiovaskuler. Jadi, estrogen itu mempunyai reseptor pada pembuluh darah, pada otot, ya. Dan itu begitu fungsi menopause terjadi dan turun, maka terutama pembuluh darah itu mengalami gangguan. Bisa kaku, menyempit, ya. Dan itu terjadi serangan penyakit-penyakit yang terkait dengan kardiovaskuler lebih tinggi secara signifikan ketika memasuki usia menopause. Sehingga hypertension, ya, kemudian stroke, serangan jantung dan lain-lain, termasuk gangguan metabolisme lemah. Terus penyulit jangka panjang yang kedua adalah demensia. Jadi kita ketahui bahwa estrogen itu juga mempunyai fungsi di kepala untuk menjaga memori. Karena reseptornya ada di kepala, di otak, dan itu penting untuk memori. Maka begitu estrogennya turun, maka fungsi memori dari seorang perempuan itu turun. Maka dia akan mudah lupa, bingung, gitu kan. Nah, itu demensia. Dan kalau dari laporan WHO, ya WHO, ternyata demensia itu menjadi penyebab mortalitas 10 besar di dunia. Selain cancer, selain hypertension, selain diabetes, ya kan? Selain kecelakaan jalan raya, tapi demensia juga naik. Artinya apa? Angka demensia itu naik secara signifikan di level dunia. Itu. Penyulit jangka panjang ketiga adalah osteoporosis. Kita ketahui bahwa estrogen itu mempunyai reseptor di tulang. Dia itu menjaga keseimbangan, balance antara kerusakan tulang dan pembentukan tulang. Kalau pada orang normal, di mana estrogennya itu normal, maka antara kerusakan tulang dan pembentukan tulang baru itu terjadi balance, keseimbangan. Sehingga densitas tulang itu terjaga dengan bagus. Nah, begitu terjadi penurunan estrogen, akan terganggu. Karena estrogen itu mempunyai reseptor di sel-sel otot, ikan osteoblast, dan dia sebenarnya lebih menjaga agar turnover-nya ini terjadi alami dan
seimbang. Maka kalau estrogen ini tuh turun, maka osteoplasnya lebih dominan dalam bekerja, setelah jadi keropos. Itulah kenapa pada orang-orang menopause dalam jangka panjang posturnya kan bungkuk, ya kan? Kemudian tinggi badannya turun, ya kan? Dan itu akan terjadi terus-menerus. Nah, inilah jangka panjang yang membuat kenapa osteoporosis itu menjadi ancaman. Karena itu akan sangat berpengaruh pada kualitas kehidupan seorang yang mengalami osteoporosis. Dalam hal ini seorang menopause. Dan ini harus mendapat perhatian tersendiri dari 3 masalah besar jangka panjang yang dialami oleh menopause. Penyakit kardiovaskuler, demensia, dan osteoporosis. Iya. Nah, tadi kan ada beberapa gejala dokter, mulai dari gejala ringan, misalkan tiba-tiba merasa panas, terus sampai dengan gejala yang berat, seperti mulai dari penyakit kardiovaskuler, demensia maupun osteoporosis, yang tentunya akan mengancam nyawa apabila tidak ditangani. Betul. Nah, apakah dari proses-proses yang terjadi di menopause tadi dan gejala-gejala tersebut bisa dicegah, dok? Atau bisa istilahnya diperlambat agar masa atau usia harapan hidupnya lebih panjang? Apakah ada cara untuk melakukan hal tersebut biar tidak lebih cepat terjadi? Iya. Jadi sebenarnya harapan hidup perempuan itu kan lebih tinggi dari laki-laki ya. Jadi usia perempuan itu memang di seluruh bagian dunia ini memang lebih panjang dari laki-laki. Tapi lebih penting lagi adalah usia harapan sehat. Jadi kalau bisa itu usianya panjang, sehatnya juga gitu. Jangan usianya panjang tapi sehatnya tidak panjang, berarti kan sakit terus ya. Maaf. Jadi yang paling penting itu adalah usia harapan hidupnya panjang, tetapi sehatnya ngikutin panjang juga. Jadi akhirnya kualitas hidupnya itu panjang. Perempuan itu di masa menopause itu sangat panjang. Kalau 50 tahun menopause, usianya 70, berarti kan 20 tahun di masa menopause. Kalau usianya 80, berarti 30 tahun di masa menopause. Berarti usianya panjang di masa menopause. Ini kenapa? Kalau bisa usia harapan hidup panjang, tetapi masa sehatnya panjang juga ya. Nah, tentu sebagian besar, terutama orang-orang Indonesia itu keluhan-keluhan terkait menopause itu tidak terlalu banyak. Kalau dari epidemiologi mungkin 10% saja yang mengeluh tentang menopause. Tapi kalau orang-orang Eropa itu banyak sekali keluhannya. Ya, jadi hot flush itu di orang-orang Eropa itu banyak, tinggi ya, tinggi sekali. Kalau Indonesia tidak. Penelitian tim kita itu bahwa kebanyakan orang Indonesia itu keluhannya itu hot flush dan nyeri-nyeri. Jadi di sendinya sakit. Itu banyak terkait itu. Mungkin orang-orang Indonesia, perempuan Indonesia itu terbiasa kerja keras. Jadi hidup ya kehidupan sehari-harinya itu harus kerja keras. Itu berpengaruh. Yang kedua diet. Jadi di negeri Khatulistiwa ini kan banyak sayuran, banyak ikan. Jadi orang-orang yang suka makan sayuran, terutama sayur dari golongan polong gitu ya, kacang gitu ya, itu banyak sekali zat-zat yang mempunyai khasiat seperti hormon estrogen. Kita sebut phytoestrogen. Dietnya orang Indonesia dalam makanan sehari orang Indonesia itu rata-rata ada 60-80 gram phytoestrogen. Itu sangat baik untuk mengurangi keluhan-keluhan menopause. Kemudian yang ketiga adalah paparan sinar matahari. Ya, jadi di negeri kita yang Khatulistiwa ini memang sebenarnya paparan sinar matahari sepanjang tahun itu baik. Walaupun banyak di antara orang-orang kita yang takut kena matahari, takut hitam katanya. Tapi sesungguhnya itu baik untuk jangka panjang bagaimana menjaga densitas tulang, bagaimana kesehatan pembuluh darah, ya, dan hal-hal lain terkait dengan menopause. Dan dari 10% itu sebenarnya keluhan-keluhan itu memang ada obatnya. Tetapi paling penting adalah perilaku hidup. Kalau dengan pemahaman yang baik, ya aktivitas fisik yang terus aktif, dengan diet yang kaya kan sayuran dan ikan dan daging, ya banyak polong, ya kacang-kacang itu ya. Itu akan membuat minimal sekali keluhannya. Tapi berbeda dengan orang Eropa. Orang Eropa itu memang ekspos sinar matahari tidak sebanyak kita. Terus yang kedua dietnya juga berbeda. Jadi kita lihat Western diet itu memang berbeda dengan Asian diet ya. Di mana kandungan polongnya, kacang-kacangannya itu lebih rendah.
Dan itu sangat berpengaruh, sehingga keluhan menopause itu banyak sekali di Eropa. Bahkan kalau hebat itu ada beberapa perempuan yang sampai pengen bunuh diri karena keluhannya sangat hebat, sampai dia bingung, gelisah, sukar tidur, tapi nggak tahu penyebabnya. Nah ini juga berat. Terhadap kasus-kasus yang berat ini memang memerlukan terapi hormon. Sehingga untuk menopause itu memang ada terapi sulih hormon. Prinsipnya adalah mengganti hormon estrogen. Nah, kan tadi kan problemnya kan estrogen turun. Iya. Maka terapi hormon itu adalah mengganti hormon estrogen dengan diberikan hormon dari luar. Nah, cuma sayangnya estrogen itu seperti pisau bermata dua, satu sisi itu baik, tapi estrogen itulah growth hormone. Estrogen itu juga bisa menyebabkan kanker. Makanya tidak boleh terlalu lama menggunakan hormon estrogen, tidak boleh tinggi menggunakan hormon estrogen. Jadi estrogen itu juga karsinogenik sebenarnya. Makanya tidak boleh liberal, bebas digunakannya. Sehingga pemberian terapi sulih hormon itu memang dalam jangka yang pendek dan dosis yang rendah dan disesuaikan dengan keluhan. Kalau keluhannya itu sudah minimal, ya harus berhenti. Nah. Kemudian selain terapi sulih hormon, juga ada beberapa preparat yang lain yang bisa dijadikan pertimbangan. Ada golongan tibolon, ada golongan sintetik phytoestrogen, genistein, ya kan? Dan yang juga kalsium, ya kan? Juga berikan vitamin C, karena semua itu saling berinteraksi. Dan sebenarnya paling ideal kita di Indonesia itu adalah phytoestrogen. Jadi phytoestrogen itu adalah hormon estrogen yang berasal dari plant, dari tanaman. Dan sekitar kita itu kaya sekali tanaman-tanaman yang mengandung phytoestrogen. Makanya phytoestrogen itu bisa menjadi cara mencegah, tapi sekaligus juga menjadi pengobatan. Riset tim saya itu memang sudah lama. Jadi sudah hampir 10 tahun lebih kita riset di bidang phytoestrogen. Dan ternyata memang sangat poten bisa menurunkan keluhan-keluhan jangka pendek dan jangka panjang dari menopause. Jadi ternyata phytoestrogen itu bisa memperbaiki keluhan-keluhan yang terkait dengan hipoestrogen dalam jangka pendek, seperti hot flash, semburan panas, sakit-sakit, ya, keluhan pada genitalia. Tetapi dia ternyata juga jangka panjang memperbaiki endotel, menurunkan kadar oksida. Dia juga bisa memperbaiki struktur tulang, menjaga integritas tulang, menjaga densitas tulang. Dan ternyata memorinya juga baik. Artinya apa? Artinya bahwa phytoestrogen ini bisa menjadi promise, harapan ke depan untuk bisa menggantikan hormon estrogen. Kalau hormon estrogen dengan segala kelebihan dan juga kekurangan yang sangat tidak menyenangkan, maka phytoestrogen ini sangat aman digunakan dalam jangka yang lama karena dia berasal dari tanaman dan dia self regulasinya bagus gitu. Jadi itu phytoestrogen. Sehingga tubuh kita, terutama orang Asia itu mempunyai adaptasi yang baik kalau terkait dengan diet phytoestrogen. Nah, itulah hal-hal yang terkait dengan menopause dan pencegahannya ke depan. Berarti intinya untuk masyarakat Indonesia, Dok, kan bagian dari populasi Asia. Iya. Salah satunya untuk mencegah dan mengatasi gejala tersebut adalah dengan pertama gaya hidup sehat, berolahraga, aktivitas yang rutin, lalu juga memperbanyak paparan dengan sinar matahari untuk mendapat kalsium, juga ditambahi suplementasi kalsium, vitamin-vitamin. Lalu juga yang paling penting tadi, makanan yang mengandung banyak phytoestrogen. Iya, betul. Seperti polong-polongan, kacang, tempe, seperti itu. Iya. Makanya saya selalu menganjurkan bahwa kita mesti hidup ini aktif bergerak. Kalau orang-orang di kampung, ya saya lihat di desa-desa, saya keliling-keliling itu, mereka memang pekerja aktif, pekerja keras, ya kan? Kalau di kampung-kampung di desa ya selain merawat rumah, merawat ternak, merawat keluarganya, juga mereka membantu kerja di sawah dan kebun. Ya gitu, itu penting. Tapi kalau orang di perkotaan gaya hidupnya lain lagi, kan? Jadi gaya hidup yang mager ini ya harus berubah. Makanya sekarang itu
ayo kita lakukan gerakan jalan atau lari, ya kita budidayakan, dibiasakan gitu ya. Dibiasakan, dijadikan kebiasaan semua orang agar tubuh kita harus bergerak. Karena apapun fungsi tubuh kita itu memerlukan gerak ya. Gerakan, tekanan, ya kan? Itu memang membuat tubuh kita ini aktif dan menyesuaikan, dan itu ternyata malah menimbulkan sehat gitu. Jadi jangan takut untuk bergerak, jangan takut untuk kena sinar matahari, jangan takut kulitnya hitam dan lain-lain ya. Jangan takut makan tahu tempe, jangan takut makan sayur ya, jangan gengsi gitu ya. Karena memang saat ini itu memang terbukti bahwa bahan-bahan ini bisa mendatangkan manfaat buat tubuh kita di dalam jangka lama. Dulu orang Indonesia kan, wah generasi tempe itu sudah merasa down gitu kan, jelek. Tapi ternyata tempe itu sekarang menjadi makanan favorit. Saya ke luar negeri itu kalau tahu keluar, tempe keluar itu rebutan, ya kan? Kalau kita kan sudah menjadi biasa, ya kan? Semua orang di Jawa ini, ya Jawa ya terutama ya, nah itu Sumatera barangkali ya, tahu tempe itu sudah udah biasa lah. Bahkan ketika saya di luar negeri pun, ternyata teman-teman Indonesia di sana itu juga membuat tahu tempe, ya kan, buat tahu tempe dan ternyata laris juga gitu. Coba kalau kita ke Jepang, ada orang Indonesia di sana ya bikin tahu tempe. Bahkan di Arab Saudi juga ada tuh, ya kan, orang jualan tahu tempe. Coba kalau pas umroh pas haji lihat banyak, ya kan, tahu tempe. Di Australia saya juga itu, saya lihat di supermarket juga itu dijual tahu tempe. Ya di Eropa juga banyak jual tahu tempe. Jepang udah biasa, ya kan, udah biasa itu ya. Jadi dibiasakan ya Dok makan yang tadi. Salah satunya lewat tahu tempe tadi. Iya. Jadi jangan kita merasa gengsi kita turunkan tahu tempe. Itu luar biasa tuh, luar biasa. Bahkan kalau usia-usia sudah makin tua itu menjadi pemakan tahu tempe itu harus membanggakan. Jadi generasi tahu tempe itu harus membanggakan ya. Yang sehari-hari kita lihat itu ada bengkoang, ada kacang merah, ada kedelai, ada buah merah. Wah, itu kaya sekali dengan fitoestrogen. Itu sangat kaya ya. Jadi kita sebenarnya luar biasa di Indonesia itu. Jadi kita harus bangga menjadi orang Indonesia. Karena di sekitar kita itu banyak sekali tanaman-tanaman yang berkhasiat obat. Jadikanlah makananmu sebagai obatmu. Gitu kan. Jadi kita ini kadang-kadang kurang appreciate pada apa yang ada di sekitar kita. Padahal Tuhan Yang Maha Esa itu sudah memberikan kelebihan yang luar biasa. Di sekitar kita ini banyak sekali yang bermanfaat. Terutama terkait dengan menopause ini luar biasa. Banyak tanaman-tanaman yang menghasilkan hormon, banyak tanaman-tanaman yang menghasilkan antioksidan, dan itu ternyata sangat luar biasa untuk membuat kehidupan menopause ini berlangsung tanpa keluhan yang bermakna. Ya, jadi dokter, sebelum mungkin kita tutup untuk sesi hari ini, nah di hari peringatan menopause sedunia ini, apakah ada kesan dan pesan yang ingin dokter sampaikan kepada seluruh wanita di Indonesia yang nantinya akan mengalami menopause atau bahkan sekarang mungkin sudah mengalami awal atau sudah mengalami proses menopause itu sendiri? Mungkin dokter ada pesan apa yang harus dilakukan atau apa yang harus diantisipasi dan lain sebagainya. Silahkan dokter. Ya. Jadi saya sampaikan kepada para sahabat saya, kolega saya, teman-teman saya, ibu-ibu yang pada usia menopause, bahwa jangan takut untuk memasuki era menopause. Karena menopause itu adalah perjalanan alami. Yang kedua, mari kita siapkan dengan gaya hidup yang sehat, aktivitas fisik yang cukup, yang baik, agar di kemudian hari, kalau ada memasuki masa menopause, kita bisa melaluinya dengan tidak banyak keluhan. Dan yang ketiga, mari kita tingkatkan ketenangan diri, ketenangan mental, kita bangun spiritual kita, keagamaan kita, dan hubungan antar manusia yang baik. Itu sangat berpengaruh pada situasi kejiwaan seorang perempuan bila memasuki masa menopause. Dengan pola hidup yang baik, jiwa yang tenang, ternyata bisa memasuki masa menopause dengan tenang, nyaman, dan sehat. Saya berharap para perempuan Indonesia bisa berumur panjang dan juga dalam suasana sehat yang panjang.
Iya. Oke. Begitu, Dokter Via. Oke, baik. Terima kasih dokter atas banyak ilmu yang dibagikan pada sesi hari ini terkait dengan menopause maupun cara mengatasinya dan cara hidup sehat ketika sesi menopause. Baik, terima kasih. Sehat selalu. Baik sobat sehat sekalian, itu tadi topik yang kita bicarakan terkait dengan menopause. Sampai bertemu di ID Jatim Channel edisi berikutnya yang tentunya akan bahas topik-topik menarik lainnya. Terima kasih dokter. Baik. Terima kasih juga sobat chat sekalian. Sampai jumpa dan sampai bertemu di acara berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.